sekaligus datanya kuantitatif ya, kuantitatif primer. Nah, jadi bagi teman-teman yang nyebar kuesioner secara primer kuantitatif itu pakai SEM-PLS bisa atau pakai regresi linear berganda juga bisa. Tinggal dipilih yang lebih mudah yang mana. Menurut saya kenapa ini lebih mudah? Karena SEM-PLS ini ya tidak mengharuskan data itu lolos asumsi klasik. Kalau regresi linear berganda kan teman-teman harus memastikan data yang diolah itu terbebas dari asumsi klasik, ya kan? Apa aja itu asumsi klasik? Uji asumsi klasik apa aja? Normalitas, heteroskedasitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Alhamdulillah masih ingat ya. Oke, nanti kita akan bahas ya mungkin minggu depan mengenai regresi linear berganda. Nanti akan kita bahas. Nah, jadi kenapa ini lebih mudah? Ya, kenapa SEM-PLS lebih mudah? Karena tidak mengharuskan asumsi-asumsi itu harus terpenuhi. Gitu ya. Karena ini data primer, teman-teman bikin kuesioner sendiri. Setiap data yang dihimpun secara primer itu wajib ada uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengecek data yang diperoleh itu sudah valid atau belum, sudah reliable atau belum. Maka ada uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, pakai SEM ini kita hanya membutuhkan beberapa step aja. Yang pertama uji validitas, uji reliabilitas, kemudian dilihat pet analisisnya, dilihat SEM-nya hasilnya seperti apa. Gitu ya. Oke, saya kasih lihat contoh. Pertama-tama teman-teman kan harus bikin kuesioner dulu ya. Dari mana bikin kuesioner? Dari indikator dan variabel yang digunakan. Nah, harapannya nanti di bab 3 ketika teman-teman bikin kuesionernya sendiri harus menjelaskan ya, menjelaskan variabel itu indikatornya apa saja dan indikator itu diperoleh dari mana. Harus ada sumber referensinya. Nah, contoh misal ini purchase intention ada beberapa indikatornya. Ini saya dapat dari mana? Dari penelitian terdahulu ya. Penelitiannya Faisal, penelitiannya Albin. Nanti teman-teman cantumkan di bagian metode penelitian ya. Knowledge ini dari mana indikatornya? Saya peroleh dari penelitian terdahulu, penelitiannya Faisal dan seterusnya. Ibu, misalkan jadi si penelitian terdahulunya tuh ambil dari yang sebelumnya juga. Jadi yang ditulis semuanya. Yang ditulis yang mana? Yang mau ditulis dua-duanya boleh. Misal penelitian Albin dalam siapa? Atau mau diambil dari yang paling update atau mau diambil dari yang paling dahulu juga boleh sebenarnya. Gitu ya. Kemudian kemarin saya udah share kuesioner. Ada yang isi nggak kuesionernya? Saya Bu, ngisi Bu. Isi ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang nanti nyebar kuesioner ke lapangan itu lebih baik berbasis Google Form, bukan berbasis kertas atau paper ya, hard file. Kenapa? Kalau teman-teman nyebar kuesioner pakai paper, kertas gitu kan, nanti teman-teman kerjanya 2 kali, harus mengunjungi orang, harus mandu orang untuk mengisi paper tersebut, dan harus menginput, memindahkan dari kertas ke dalam bentuk Excel. Jadi meskipun misalnya ketemunya face to face gitu ya, lebih efisien jika teman-teman misalnya sediakan barcode atau sediakan link untuk diakses melalui Android Responden. Jadi nanti nggak usah input gitu ya, nggak usah input dari hard file ke dalam bentuk Excel. Paham nggak maksudnya? Paham.
besarnya namanya? Garis besarnya namanya? Metode pengambilan data. Metode pengambilan data. Iya. Nah itu. Masuk. Oke, nah ini kan hasil kuesioner yang ada di Google Form kemarin ya, gitu. Hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti berguna untuk analisis deskriptif responden. Jadi sebelum di hasil penelitian itu ya, di hasil dan pembahasan di bab 4, sebelum ke analisisnya, teman-teman harus mendeskripsikan dulu respondennya itu berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa gitu kan. Terserah sih sebenarnya mau apa yang digambarkan dari responden. Nanti ini dijadikan pakai statistik deskriptif atau pakai grafik gitu kan, pakai bar. Nah, kemudian yang dianalisis pakai sen itu langsung ke yang variabel-variabelnya, ya, yang pakai skala. Ini pertanyaan-pertanyaannya kita alihkan ke dalam bentuk pengkodean seperti ini, ya, dikasih kode, indikator-indikatornya, pertanyaannya dikasih kode. Misal ini P1 sampai P6 untuk variabel. Astagfirullah. Kenapa kalian nggak ngomong? Gimana ada? Kok bisa gini ya? Teknis dulu. Gimana tadi? Oke, nah ini dia Excelnya ya. Excel hasil penyebaran kuesioner. Ini gambaran respondennya. Nanti teman-teman bisa sajikan dalam bentuk bar atau tabel, terserah gitu kan, pakai analisis deskriptif. Bisa pakai Excel juga bisa, atau mau pakai Stata, pakai SPSS juga bisa. Pakai Excel doang bisa. Nah, yang fokus ke SEM-nya adalah untuk variabel dan indikatornya ini diolah pakai SEM. Kita ubah nama indikatornya ke dalam bentuk pengkodean. Misalnya P1 sampai PI1 sampai PI6. Ini berarti variabel PI ya. Kemarin yang kebagian ini siapa? Kelompok mana? Baik. Yang kebagian modul pakai SEMPLS kelompok mana? Pakainya aplikasi apa? SEMPLS yang versi Pakainya Smart PLS. ya Smart PLS Sama ya. kayak gini kan? Nah, bisa pakai Smart PLS atau Almos atau Word PLS ya. Kalau Smart PLS pastikan teman-teman save as apa ini kuesionernya ya dalam bentuk ini nih, Microsoft Excel, separated value ya. Jadi save as-nya perhatikan formatnya. Oke, ini yang udah dipindahkan ya, dipindahkan ke Excel baru. Nah, perhatikan pas save as-nya, ini formatnya CSV ya, pilih yang CSV ini baru di reset. Jadi yang terdetek di sini adalah yang formatnya CSV. Setelah datanya ready, baru datanya diimport ke Smart PLS. File, kemudian klik new project dulu ya. Kalian kasih nama, misal new projectnya apa, olah data skripsi misalnya ya, atau latihan. Kalau latihan sudah ada. Nah, di sini ada dua. Untuk mengimport datanya, kalian tinggal langsung double klik to import data.
pilih datanya yang tadi yang sudah di save ya, yang ini, klik open. Nah kalau tampilannya kayak gini berarti sudah sukses mengimport data dari Excel ke dalam Yang mempengaruhi variabel terikat, variabel dependent. Ini ABC. Apa? Bye nanti bye. Bosan ya. Memorinya terus. Jadi sikat. Mana? Dikasih halo, udah ada minat beli konsumen. Kenapa variabel ini apa? Minat beli konsumen. Minat Minat beli konsumen. beli konsumen ya. Nah ini diusahakan pakai bahasa Inggris penamaan di aplikasinya ya. Biar apa? Biar kalau teman-teman mau apply di jurnal, mau menjadikan skripsi ke dalam bentuk jurnal, belum ke dalam bentuk artikel jurnal yang berbahasa Inggris, nggak perlu olah data ulang lagi gitu. Coba kalau di Inggris kan apa itu? Minat beli itu purchase intention ya. Consumer purchase intention. Iya. Bener kan tuh? Mantap. Iya bener tuh. Jadi aja dulu Jun. Nah ini udah di rename ya. Kemudian bikin lagi variabel X1-nya apa? X1-nya apa? Yang satunya kualitas produk. Quality produk. Quality produk. Produk quality. Produk. Kemudian Price, Price harga. harga. Nah, sertifikasi halal. Iya banyak. rekeningnya. Variabel interpeningnya apa? Religiusitas. Ini kayak kita kan lebih variabel moderating. Oh, ya. Karena kalau interpening harus ada hipotesis sebelumnya. Apakah quality of product bisa mempengaruhi religiusitas seseorang? Kan? Apakah harga bisa mempengaruhi religiusitas seseorang? Jadi kalau interpening pastikan ada hipotesis variabel X ke variabel interpeningnya dan ada hipotesis variabel interpening ke variabel Y. Ya. Tapi kalau tidak ada, berarti cukup ini religiusitas sebagai variabel moderating aja. Nah, kita jadikan religiusitas sebagai variabel moderating. Nah, misalnya di sini ya, kita sediakan. Nah, ini tanda panah langsung apa ya, tandanya bahwa kita ingin melihat bagaimana pengaruh quality of product terhadap consumer purchase intention. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap consumer purchase intention. Setelah ini anggaplah data ini adalah data sesuai variabel ini, dianggap seperti itu ya. Kita masuk di drive, masukkan ke sini. Ini bisa diukur, bisa dialihkan, misal mau di kanan atau mau di kiri.
datanya ke dalam masing-masing variabel, ke dalam masing-masing indikator. Anggaplah ini datanya data skripsinya teh siapa? Dina ya. Nah, setelah ini kita akan melakukan uji validitas. Ya, uji validitas dengan cara klik calculate, kemudian klik PLS algorithm, kemudian klik start calculation. Nah, pertama kita lihat outer loadingsnya dulu untuk melihat uji validitasnya. Pastikan nilai outer loadingsnya ini lebih dari 0,8 ya. Lebih dari 0,7. Jadi yang merah-merah ini nilai outer loadingnya di bawah 0,7, sehingga harus dihilangkan karena artinya yang merah ini indikatornya nggak valid gitu. Nah, yang lain udah aman, udah hijau ya. Jadi ini harus dihilangkan EA5 sampai EA8. Balik lagi ke sini, kita hilangkan yang tidak validnya. Kemudian di delete ya, dilakukan lagi. Setelah itu diuji ulang, diuji validitas ulang. Kita pastikan lagi. Nah, di sini kemudian kita cek lagi uji validitas dan reliabilitasnya. Dilihat dari nilai korban alfanya sama composite reliability sama average varian expected ya. Lihat udah hijau semua atau belum? Kalau udah, berarti ini sudah lolos uji validitas dan uji reliabilitas. Berarti bisa ke tahap selanjutnya ya. Bisa ke tahap selanjutnya. Nah ini oke, ada langkah yang terlupakan karena tadi ada uji moderating ya. Maka kalau ada uji moderating, di sini bisa klik add moderating effect. Kita pilih mana yang mau dijadiin moderate variabelnya, religiositas ya. Ini halal certification. Nah, agar nggak ketukar ini di rename, misal halal certification kaitannya dengan religiositas. Kemudian satu lagi add moderating effect, kemudian pilih sebagai moderator variabelnya itu religiositas dan ini quality of product. Di awal ya, jadi kita olah data ulang lagi. Jadi teman-teman kalau mau pakai moderator effect, moderator variabel, tadi langkahnya ya ditambahkan. Nah, ini dilihat lagi udah hijau semua. Dan ini juga udah hijau semua. Jadi nanti ini tinggal di copy paste ya, bisa di export image to file, nanti bisa dicantumkan di dalam hasil dan pembahasan deskripsinya di bab 4. Sebenarnya dari sini udah kelihatan ini nilai outer loadingsnya yang menunjukkan valid atau enggaknya indikator. Kemudian ini menunjukkan R-square-nya, koefisien determinasi. Tahap selanjutnya kita akan melihat bagaimana step analisisnya ya. Nah, tinggal klik bootstrapping, kemudian klik start calculation. Nah, ini kita melihat bagaimana pengaruhnya yang diterima ataukah ditolak gitu. Jangan sampai nanti hasil datanya misal nggak signifikan semua, terus teman-teman tulis di deskripsinya signifikan semua ya. Itu menyalahi etika penelitian.
Kalau kayak gitu coba lagi ditransformasi data. Nah, di sini artinya berarti yang signifikan ada berapa? Dua. Ada dua ya. Halal certification dan religiositas. Kemudian lihat yang moderator efeknya ternyata tidak ada yang signifikan gitu ya. Artinya apa? Variabel religiositas tidak mampu menjadi variabel moderating antara X dengan Y. Kemudian ini coba kita interpretasikan yang halal certification ya. Di sini ada koefisiennya atau original sampelnya ini 0,323. Artinya apa kalau 0,323? Berarti saat halal certification dinaikkan satu satuan, maka minat membeli konsumen akan meningkat sebesar 0,32 satuan. Kemudian yang kalau ininya positif seperti itu gitu ya. Jadi ketika halal certification naik, maka consumer participation juga akan naik. Tapi kalau misal ini contohnya negatif ya, berarti kalau halal certification naik, consumer participation-nya akan turun. Nah, kalau mau lihat R-square-nya dari mana? Lihat R-square yang tadi itu, yang ada di sini. Nah, setelah ini baru teman-teman bisa export ke Excel biar bisa langsung copy paste tanpa harus satu-satu gitu ya, pindahin satu-satu. Bisa langsung di download aja ini export ke Excel. Nah, biasanya sampai sana ya. Jadi tinggal uji validitas, reliabilitas, dan pet analisis. Namun kadang ada tambahan lagi, misal mau ditambahin ini blindfolding ya, atau PLS predict untuk melihat sejauh mana ketahanan suatu model ini juga bisa dilakukan. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Kalau data sekunder bisa pakai ini. Nggak bisa. Bagian peneliti pakai data sekunder untuk SEM ya. Cuma kalau menurut saya nggak jalanin. Saya nggak jalanin kalau data bisa pakai virus, bisa pakai stata. Data mana nggak bisa pakai ini. Oke, setelah lihat ini teman-teman lebih mudah mana antara regression yang berganda dengan SEM PLS? SEM PLS. Karena nggak usah pakai asumsi klasik Klasik. ya. Yang haruskan itu keempat itu harus lolos. Cool. Berarti kalau yang data panel harus pakai yang jadi normalitas. Ya, Ya kayak iya. Kalau kita bahas nanti regresi data panel. Model CBS? Oh enggak bisa itu mah. Sekunder ya. Kalau CBS itu menghitung manual pakai Excel. Itu mah gampang. Maksudnya formulanya masih gampang pakai rumus gitu. Pakai Excel, rumus ini gitu. Bisa pakai ini tapi ditambahin. Jadi selain model CBS kamu pakai model pakai SMPLS juga. Jadi ada dua teknik analisis yang digunakan. Untuk melihat pengaruhnya bisa pakai ini. Tapi untuk melihat dampaknya bisa pakai CBS. Kenapa? Untuk CBS enggak ada. Pakai Excel cuma. Itu kan hitung ini aja. Banding-bandingin gitu kan. Ibu ini smart PLS-nya versi berapa? Gak tahu ya, kenapa gitu? Karena kalau download di Google ada beberapa versi. Versi berapa pun boleh sih, terserah. Ini saya dulu banget, jadi bukan versi terupdate kayaknya. Ditahan. Ke siapa kemarin downloadnya gimana? Installnya gimana? Nah, minta tahannya ke yang sudah ada. Ya. Kalau pengen smart PLS, minta tahannya ke yang kemarin nulis modul tentang SEM PLS. Kalau syarat untuk menggunakan apa? Yang ini tuh apa, Bu? Syaratnya? Syaratnya sebaiknya gunakan Smart PLS. Syaratnya yang pertama data
kuantitatif. Iya. Itu aja. Dan biasanya pengukuran skalanya pakai skala Likert. Boleh 1 sampai 5, 1 sampai 7. Nah, dan kalau di asumsi klasik ya, kalau di asumsi klasik itu ada asumsi multikolinearitas. Apa itu multikolinearitas? Uji hubungan antar variabel independen dan variabel independen lainnya. Oke. Menguji ada korelasi nggak? Ada keterkaitan nggak antar variabel Nggak sia-sia, Bang. independen? Mantap. Alhamdulillah masih ingat ya. Baju aja, Bu. Kenapa? Baju aja, Bu. Kamu bagian modulnya regresi linear berganda ya? Oh, bukan. Bukan. Emang rajin, Bu. Iya. Oke, kalau di regresi linear berganda ya, teman-teman harus memastikan bebas dari multicol. Multicol itu apa? Keterkaitan antara variabel x. Ya, misal di sini variabel x-nya quality of product, price sama halal certificate. Kalau pakai asumsi apa? Regresi linear berganda, jangan sampai ada korelasi yang kuat antara halal certification dengan price, antara halal certification dengan quality of product. Tapi ketika teman-teman menggunakan sampel S, asumsi tersebut bisa dihilangkan dan justru teman-teman bisa menganalisis ya. Misal teman-teman pengen tahu ada nggak pengaruhnya quality of product terhadap halal certification gitu ya. Teman-teman tinggal tambahin aja ininya apa? Panahnya. Ada nggak pengaruh religiositas terhadap price misalnya? Terus lihatnya, Kenapa? terus datanya gimana, Bu? Datanya data yang sama. Enggak, maksudnya hasilnya mana hasilnya? Hasilnya Iya. langkahnya sama kayak tadi. Lihatnya hasil Gitu ya. Langkahnya sama kayak yang tadi. Nah, kalau ada variabel di tengah, variabel intervening ya, nanti ada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Ada direct effect dan indirect effect. Ibu biasanya itu pakai skala Likert. Ya, pada umumnya pakai skala Likert. Kalau di itu di ANT kan itu skalanya tuh beda ya, yang ada 1 sampai 9 tuh. Itu bisa digunakan di situ atau harus pakai ANT-nya? Tergantung kalau saya mau pakai ini apa ini. Oh, Kalau ini mau pakai skala 1 sampai 9 juga boleh. Ini misal skalanya kan aku. Nah, misal kamu mau pakai 1 sampai 9, ya apa? yang lebih memudahkan itu. Pada umumnya orang-orang pakai 1 sampai 5 atau 1 sampai 7. Kalau mau melihat Indikator penelitian. Jurnal. Yang mana yang ini tadi? Yang ini. Maksudnya gimana? Ini aku dapat dari mana? Gitu. Dari sini. Dari mananya dilihatnya dari kadang dia nyantumin di hasil dan pembahasan, kadang dia nyantumin di metode. Per poin. Mana ya masih ada nggak nih? ke penelitian terdahulunya, Bu. Nah, sedangkan si penelitian terdahulunya tuh nggak di save. Jadi Maksudnya gimana? Ya di save dong. gimana dong? Berarti kalau misalnya kita ngambil penelitian terdahulunya dari A, tapi lupa kan, Bu, harus di-saving lagi gitu. Iya, gak cari lagi. Udah ada. Tanya ya, indikator penelitian dan penelitian sebelumnya bisa diperoleh dari mana?
Sebenarnya tergantung penelitian terdahulunya, ada yang menyimpan itu di metode, ada yang menyimpan itu di hasil dan pembahasan. Contohnya ini dia menyimpannya di hasil dan pembahasan. Nah ini kan indikator-indikator yang bisa digunakan oleh kita. Misal kita pakai religious value ya. Nah ini indikatornya bisa kita gunakan. Mana sih? Nah religious value dalam kosmetik halal misalnya. Ini indikator bisa kita gunakan dengan tentu yang mencantumkan kita ngambil ini dari mana. Bisa dua-duanya dipakai ya, bisa dari Mohizar et al. Dan juga penelitian yang ininya Pramdakti et al. Kalau buat pertanyaannya Bu, Kenapa? buat pertanyaannya kan itu ada indikatornya. Kita buat pertanyaannya sendiri apa lihat dari Bahkan dari indikator itu. Jadi jangan sampai ya teman-teman di bab 3 teman-teman bilang indikatornya ini ya. Kemudian kan ada kuesionernya ya di lampiran. Berbeda dengan indikator. Jadi kuesioner kemana, indikator kemana gitu. Jangan sampai kayak gitu. Karena kuesioner ini diambil dari indikator. Gitu ya. Untuk modul ada yang belum ngumpulin nggak di LMS? Siapa tuh? Kalau itu bikin semua kan? bikin Iya, bisa tolong ya di grup di list linknya disertakan di grup. Jis. Ya. Misal Oh Aisyah ya. smart Udah kan? SPLS linknya mana pintunya? SPLS ini dua gitu. Regresi linear berganda titik 2 YouTube-nya mana? Tulis ya. kadang orang ini Teman-teman yang lain bisa belajar hasil tergantung video kebutuhan. yang